Oke, kali ini kita akan membahas tentang GRADS. Di sini masih pengantar ya. Di sini judulnya pengantar Grid Analysis and Display System GRADS. Nah, GRADS ini adalah satu software yang sangat banyak digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang atmospheric science untuk menggambarkan, untuk mendisplay, untuk menunjukkan bagaimana pengaruh sirkulasi ataupun kondisi di atmosfer. Nah, di sini kita bisa melihat pertama tentu kita akan bertanya kenapa kita memilih GRADS. Yang pertama tentunya dia free dan dia tersedia di Open GRADS atau GRADS Ingest. Nah, kalau saya biasanya masuknya di sini Open GRADS, tapi boleh ke sini. Nah, nanti Anda tinggal masuk ke sini, lalu Anda nanti di situ ada fasilitas untuk mendownload dan kemudian diinstal. Kemudian GRADS ini juga merupakan rekomendasi dari WMO. Karena banyak sekali kalau kita berbicara tentang meteorologi, maka GRADS ini banyak digunakan. Kemudian yang ketiga itu adalah dia sangat banyak digunakan oleh para periset untuk membantu menggambarkan bagaimana kondisi sirkulasi, kondisi di atmosfer di jurnal-jurnal mereka. Itu sangat banyak. Termasuk bagaimana di dalam aplikasi juga sering sekali digunakan. Misalkan kita menjalankan model cuaca, lalu gambarnya itu digunakan, itu menggunakan GRADS. Mendisplaynya itu menggunakan GRADS. Karena sangat mudah, lebih mudah dibanding kita menggunakan ArcGIS. Nah, ini cara masuknya. Pertama, Anda tinggal masuk di yang tadi ya, OpenGRAD ataupun GRAD Ingest Org. Lalu Anda klik salah satu dari ini, lalu Anda tinggal install saja. Nah, kalau sudah terinstall, ini contoh yang saya gunakan, saya menggunakan OpenGRAD. Ini nanti ada hasilnya 3 shortcut. Ini ada Merah Browser, ada Nomad Browser, dan ada OpenGRAD. Nah, kita untuk mendisplaynya, untuk softwarenya kita klik yang ini ya. Nah, kalau kita sudah klik, double klik ini, maka munculnya seperti ini. Muncul seperti ini. Pertama ada layar hitam seperti DOS ya. Ini langsung Anda enter ya. Anda enter ini karena yang ini nanti hanya komennya saja. Jadi komen prompt-nya itu sini. Nah, sedangkan displaynya itu ada layar sendiri. Jadi nanti ada 2 layar. Yang pertama layar untuk memberikan perintah, yang kedua adalah layar displaynya. Ini contoh yang akan saya paparkan di sini adalah contoh yang bersumber dari software data-data di atmosfer. Jadi Anda bisa masuk sini, ada pakai punyanya NOAA NCEP. Di sini ada grid data, ada juga yang data chip, ini data hujan ya, reanalisis hujan. Ini ada data global, ini 0,5 ini berarti 0,05 derajat ya. Lalu juga ada untuk satelit. Di sini ada TRMM dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang ada di GRAD adalah dia softwarenya itu sudah memberikan data bawaan. Jadi kita tidak usah mendownload, maka kita tinggal menggunakan data itu untuk belajar. Nah, yang pertama-tama data GRAD itu standarnya menggunakan ini file control namanya. Ini filenya namanya model.ctl. CTL itu control. Jadi filenya namanya model, ekstensinya CTL. Nanti akan kita terangkan bagaimana sih file CTL ini. Di sini langsung open CTL, isinya adalah seperti ini. Isinya scanning data model. Nah, file CTL itu nanti merujuk mengopen atau menuju pada file yang akan kita buka.
Nah, ini file yang dibuka adalah model GRB ya. Jadi di grad itu bisa membuka file .dat, lalu .nc, lalu .grb dan seterusnya. Jadi file-file yang bisa dibuka di grad secara langsung. Nah, ini kalau yang dat terus kemudian grb itu membutuhkan apa namanya file control, tidak bisa langsung dibuka di sini secara langsung. Tapi sedangkan file nc bisa langsung dibuka menggunakan perintah sdf open. Nah, ini datanya ini ada satu file, lalu itu longitude, ini longitude, ini ada levelnya cuma satu level, cuma 1000. Lalu latitude-nya itu dari min 90 sampai 90, sedangkan longitude-nya, bujurnya itu 0 sampai 360. Ini time value-nya, ini datanya adalah data tahun 1987, bulan 1, tanggal 1, jam 00. Jadi dia T-nya cuma 1. Nah, untuk melihat data ini, data model GRB ini isinya apa, Anda bisa mengetik dengan perintah keyfile. Keyfile nanti langsung keluar datanya itu isinya apa saja. Nah, di sini Anda bisa melihat datanya itu X-nya ada 72 grid, Y-nya 46, Z size-nya levelnya ini berarti ada 7, lalu T size-nya ada 5, lalu EZ-nya 1. Nah, di sini ada variabelnya ada 8. Ada PS, ini surface pressure, UA, ini angin timur barat. Kemudian VA ada utara selatan anginnya. Lalu ZG geopotensial, TA temperatur dan seterusnya, Anda baca sendiri. Nah, di sini langsung kita bisa membuka filenya. Jadi filenya sudah teridentifikasi, maka kita perlu variabelnya itu apa. Lalu dari sini, nah ini kita kembali ke file control ya. File control ini bentuknya seperti ini. Dia, Anda ini bisa ketik ya, bisa copy ini ke dalam txt. Sorry, notepad. Nah, lalu Anda kalau simpan itu save as, lalu kasih namanya dan dot, lalu di sini kontrol ya, ctl ya, ctl, ini ctl. Nah, jadi nama ini file namanya, filenya ekstensinya kontrol. Nah, di sini isinya kita ini mau membaca datanya di mana. Biasanya kalau yang seperti ini itu datanya di satu folder dengan file control. Nah, kalau di luar itu berarti Anda harus memberikan drive-nya di sini. Jadi ini satu folder ya. Lalu ini option Indian, indef, tidak terdefinisi, ini diberi file seperti ini. Ada 5 hari, kemudian xdef, namanya 0 sampai 5, min 90, ini 0, dari 0, ini grade-nya 5. Kalau ini min 90, ini lebar grid-nya itu 4 derajat ya, kira-kira begitu. Terus ini Z levelnya 1850, ini ada 7 ya. Terus kemudian time-nya itu dimulai dari 2 Januari. Jadi karena ada 5, berarti 2 Januari, 3, 4, dan seterusnya. Karena ini satuannya D. Nah, terus ini ada variabelnya 8. Ini Anda copy, lalu Anda simpan, kopikan, dipastekan di notepad, lalu Anda simpan seperti ini. Nanti Anda bisa memanggil file file control ini. Nah, ini contoh displaynya. Jadi ini tinggal ketik DPS saja ya. Anda bisa lihat, tadi ini kan PS ya variabelnya. Untuk mendisplay, Anda tinggal mengetik D, lalu variabelnya apa? Sorry, ini D tanpa titik ya. Lalu ada spasi, lalu PS. Atau DUA, atau DVA, dan seterusnya. Jadi tinggal variabel yang ingin kita display itu apa. Nah, gambar aslinya kalau Anda tidak set GX out-nya,
maka akan seperti ini gambarnya semuanya. Nah, tapi ini kan mungkin kurang enak ya. Maka kita bisa membuat yang lebih bagus lagi. Nah, kita bisa perkecil wilayahnya. Jadi kita misalkan ketik setlat min 15, 12. Berarti ini selatan. Ingat, harus minus dulu ya. Harus yang kecil dulu, baru yang besar. Min 15 ini artinya 15 derajat lintang selatan. Jadi, kalau Anda ketik 12 dan 15 salah. Harus yang kecil ada di depan. Jadi, min 15, 12, lalu 90, 150 untuk bujurnya. Set lon. Lalu Anda ketik ini. DUA, VA. Jadi, kalau DUA saja, DUA, maka dia hanya bentuk seperti ini ya. Bukan arrow, bukan tanda panah begini. Nah, untuk mengeluarkan tanda panah ini, karena dia besaran vektor, maka bisa UA, terus ini, titik koma, VA. Jadi harus seperti itu. Nah, ini bisa juga kita perbesar, tapi ini kan tidak kelihatan panahnya, ya kan? Panahnya hilang, karena memang datanya itu tadi 5 derajat. 5 derajat untuk yang ke arah timur barat, sedangkan yang ke arah utara selatan itu 4 derajat. Ya, memang nggak ada datanya akhirnya. Nah, ini kita bisa, ini kan lihat petanya itu tidak smooth ya. Ini Anda bisa tambahkan MPDZ high res untuk melihat high resolusi, lalu CS smooth-nya on. Biasanya untuk CS smooth on ini untuk agar interpolasinya itu lebih halus. Oke, itu. Nah, sekarang kita bisa setting agar tampilannya itu lebih bagus. Misalkan saya menggunakan setlat setlon untuk yang tanda panah tadi, yang begini tadi, kita keluarkan outnya itu menjadi stream. Stream itu stream function seperti ini ya. Nah, jadi dia tandanya panah itu langsung ya, seperti ini. Nah, atau kita bisa membuat bentuknya shaded. Shaded itu isian gini. Ya, sudah ada warna-warnanya. Oke, sudah ada warnanya. Nah, lalu kita tampilkan juga sibar. Sibar itu ini ya. Ya, tambahkan sibar itu artinya dia legend dari apa yang kita gambarkan. Nah, kalau di atmosfer itu kan kita bisa lihat secara geografik begini, secara mendatar, tapi juga bisa secara horizontal. Misalkan ini tinggi 100 meter, ini 200 meter, dan seterusnya. Tapi kalau di atmosfer, biasanya dia pakai tekanan. Tekanan 1000, terus 900, lalu 850, lalu 700, dan seterusnya. Nah, kita bisa setlatnya itu ini kayak gini, tapi kita bisa setlatnya itu misalkan 0 derajat. Nah, jadi sini. Cuma di ekuator saja. Lonnya itu bisa juga lonnya. Jadi kayak gini. Terus akhirnya keluarnya kayak gini ya. Jadi dia bentuknya vertikal. Karena apa? Z-nya dibuat 1 sampai 17. Kalau yang sebelumnya ini Z-nya otomatis 1 ya. Artinya dia di paling dekat permukaan bumi. Nah, sedangkan yang ini, yang gambar yang di sini, itu Z-nya itu ini 1000, ini 900, 800, 700 dan seterusnya. Ini tekanan ya 1000 milibar. Jadi semakin tinggi. Nah, kita bisa melihat di sini kan yang digambarkan adalah UND ya. Berarti ini adalah kecepatan angin. Kecepatan angin seperti apa? Kita bisa melihat bahwa kecepatan anginnya itu di ekuator ya. Ini di ekuator. Ini di lintang di bujur 115, 120. Kemudian ini 100
ya 150, ini kecepatannya sangat tinggi di level permukaan sampai 500 milibar. Sementara di sebelahnya itu tidak, kecepatannya kecil. Jadi seperti itu, nanti kita bisa analisis lebih lanjut. Jadi kita bisa menampilkan secara vertikal. Nah, ini contohnya kalau kita setting agak lebih bagus. Ini misalkan seperti ini. Saya mengambil data UWND bulanan, data angin bulanan, yang zonal, kemudian yang meridional, yang utara selatan. Lalu ini setnya 15, set latnya 15, 12, 90, 150. GX outnya saya sedit, jadi seperti ini nih sedit. Lalu MPDS, nanti kita masukkan Hakul, UWND, VWND 2. Ingat, kenapa ada 2? Karena ini file nomor 2. Jadi variabelnya namanya UWND, lalu diketik UWND, lalu ketik sini 2.2. Kalau 1 tidak perlu. Jadi ini cara menampilkan Hakul yang ini sudah disediakan di Grats. Nah, ini contoh yang lain lagi, kita bisa mencoba hal-hal yang lain. Ini model CTL-nya kita bisa tampilkan kayak gini ya. Dan kita juga langsung bisa menampilkan hitungan. Ini saya ambil contoh nih yang sebelah kanan. Jadi saya tampilkan, ini kan variabel waktunya. Kalau saya hanya mengetik seperti ini saja, ini T-nya langsung di set T1. Tapi saya ingin melihat selisih antara waktu T1 dengan T2. Jadi hari pertama dan hari kedua, jadi saya kurangkan. Jadi maka saya buat seperti ini. D, UWND, di sini T sama dengan 2. Jadi UWND pada saat T2, jadi sehari setelahnya. Dan T saat ini. Jadi dikurang dengan T saat ini. Langsung di display. Nah, tanpa kemudian kita mendefine variabel. Jadi langsung di display. Hasilnya bisa langsung keluar seperti ini. Oke, mungkin itu kayaknya.